Ini namanya spalak atau bidai. Apa? Spalak. Spalak. Spalak atau bidai. Kalau teman-teman di luar rumah sakit, silakan bisa diimprovisasi. Yang penting bahannya dia keras ya, keras dan bisa digunakan untuk memobilisasi ekstremitas korban, baik itu kaki atau tangan. Syaratnya dia harus keras untuk bidainya. Kalau nggak ada bidai bisa pakai kayu atau bisa pakai apa lagi? Bambu. Tapi juga teman-teman harus memperhatikan jangan sampai yang dia bisa menambah cedera ya. Contohnya bambu, contohnya bambunya masih lucu-lucu juga nanti bisa berbahaya. Silakan teman bisa mengimprovisasi. Bisa juga mungkin kardus yang dia jenis kardusnya yang tebal ya, kan itu kaku juga, bisa juga digunakan untuk membidai. Nah, kemudian kalau tidak ada bidai dan tidak ada alat apapun yang bisa digunakan untuk membidai, kita bisa menggunakan bidai anatomis. Jadi contohnya kaki kanan yang dia fraktur, kita bidaikan ke kaki kiri. Jadi, nah, tinggal ditalikan. Kalau yang fraktur di tangan, kita nanti bisa bidaikan ke tangan kiri. Gimana? badan. Kayak di borgol dong. Badan ya, jadi ditalikan ke badan. Itu untuk plan terakhir ketika tidak ada bidai. Kemudian prinsip yang lain untuk bidai, yang pertama keras untuk ukurannya ketika ada fraktur di tulang, contoh di tulang tibia ya, tibia atau fibula, bidainya harus mencapai 2 sendi di antaranya, minimal 2 sendi di antaranya. Jadi sendi ini sama sendi ini. Kalau frakturnya di sini, jadi ini panjangnya harus mencapai minimal sendi di antara keduanya. Kemudian kalau traumanya di sendi, prinsipnya bidainya harus mencapai panjangnya di antara 2 tulang di antara. Ini sendi, tulang di antaranya kan ini sama femur sama tibia. Oke, itu untuk bidai ya prinsipnya ya. Kalau tulang di antara 2 sendi, kalau sendi di antara 2 tulang. Kemudian ketika ada terbuka, ada fraktur terbuka, ini dirapin semua. Tolong disiapkan tidur, Mbak. Gak apa-apa kalau yang di bawah juga gak apa-apa, yang penting bisa yang kuatnya juga gak apa-apa, yang penting bisa di Oh, nah ini yang bunda nih, ada belahnya 2. Ini. Oke. Satu lagi. Kok bisa di zoom ya? Kalau fraktur terbuka, kita bisa menggunakan atau membuat donat dari kain. Sama kalau menjawab tadi pertanyaan kalau ada apa yang tertusuk ya, trauma tusuk, fungsinya apa? Prinsipnya kan kita tidak boleh mencabut. Jadi bisa kita gunakan ya, kita bikin donat kayak gini ya dari kain. Buat ukurannya bisa Herdi itu Pak foto-foto. Saya rekomendasi loh Pak, biar buat pembelajaran loh Pak. Enggak, dia buat stiker. Nah, ukurannya menyesuaikan tulang yang keluar atau benda yang menusuk.
Nanti bisa dimasukkan ke dalam donatnya, ya tulangnya dimasukin. Kemudian kita talikan. Oh, berarti tulangnya keluar ya Pak? Iya, kalau tadi ada Lubang fraktur. donatnya. eh, jadi tulangnya ya dia keluar di sini. Oh, tulangnya. Kalau dia yang tulangnya keluar, kalau yang bedanya Tusuk kan? tusuk ya sama aja, masukin ke donatnya. Biar dia benda yang menusuk juga terimobilisasi. Oh, Biar tidak tercabut atau tergerak. Iya. Kan sama aja tertusuk dia dari luar, tulang yang keluar dia dari dalam. Paham kan? Maksudnya mudah kan? Paham. Nah, ini kalau ada yang fraktur terbuka, kita pasang donat untuk mengobilisasi tulang yang keluar. Oke, kemudian kalau ada perdarahan juga kita bisa bersihkan dan bisa kita balut. Oke, kemudian kita pasang metelanya. Oke, satu lagi ya, Pak. Ini kepanjangan sebenarnya. Kalau ini kan bayinya jangan. Oke, sudah kita pasang, kita tali. Han, habis Han. Memonya. Cara Memori ya. nalinya, Heeh. ini kan masukinnya ini ya, dilipat, kemudian satu tali dimasukin buat Dari tengah ya, Pak? nalinya. Iya. Iya. Ya sebenarnya bebas aja sih Mas. Oh. Tapi kan biar Perdi. Dan enggak dari ini juga sama. Pelaporin ayam. ini mana ini? Nggak ada. Itu tuh. Suruh nunggu aja lah Mister. Oke. Ini buat pembidayaan. Oke, itu ya. Jadi untuk tadi kalau prinsip-prinsipnya, kalau ada saya ulang, kalau ada fraktur di tulang harus bidanya dia mencapai 2 sendi, kalau di sendi mencapai 2 Tulang. bidanya dia harus keras. Kemudian kalau ada fraktur terbuka kita bisa bikin Donat. Dan kalau di lapangan, kalau teman-teman kasusnya masih di proyek hospital, jangan dulu di reposisi. Makanya kita pasang donat buat memobilisasi. Ini donat Pak. Itu ya. Nah, gitu caranya. Itu biak-biak, Mbak. Ada yang mau mencoba? Tenanan. Oke, silakan. Pak, Kalau untuk kalau di tangan juga sama. Pak untuk yang di modul itu ada PMS itu kita cek nadi terus sensorik memori itu Oke, ya, gimana? itu untuk pengkajiannya. Oh ya maaf saya kelewatan. Buat pengkajian sebelum membidai kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Kalau di modul PMS ya, atau bisa kita juga menggunakan look, feel, move. Look, feel, move. Ya, melihat, merasakan dan gerakan. Jadi Ada pergerakan. kita melihat secara kasat mata apakah ada luka, ngejas, atau mungkin ada deformitas. Kalau dia masih tertutup pakaian atau celana bisa kita buka atau bisa kita gunting. Kemudian kita feel, kita palpasi. Kita palpasi apakah ada krepitasi atau tidak, dan nyeri atau tidak.
ada deformitas atau tidak. Kemudian kita move untuk pasien diinstruksikan untuk menggerakkan jari-jarinya atau kaki. Kalau dari hasil pengkajian dari loop adanya jas atau trauma, kemudian feel adanya krepitasi, ada nyeri, move dia ada nyeri juga ketika digerakkan atau bahkan tidak bisa digerakkan, bisa diindikasikan ada fraktur. Tertutup ya mungkin ya. Kalau kita lock ternyata sudah ada kelihatan tulang yang keluar, udah pasti dia fraktur. Fraktur. Buka. Nah, itu yang pengkajiannya. Setelah kita pasang, kita kaji lagi untuk neurovaskulernya, untuk nadinya di dorsalis pedis ya, di sini. Kemudian cek CRT-nya. Nah, itu yang di modul lah gitu ya, sama aja PMS. Oke, itu ya. Oke, silakan ada yang mau coba? Saya Pak. Ya, monggo.